lupakan. Tujuannya Tour de Masjid ini kita adalah ingin melestarikan budaya-budaya kegiatan-kegiatan masjid. Dan ada apa saja di masjid ini, saya nanti akan mengajak ngobrol oleh DKM dulu ya. Oh, Kang Pipik dulu. Wow, ini juga luar biasa sekali. Ini kesekian kalinya saya bertemu dengan orang hebat. Sekian kalinya saya bertemu dan akan berbincang langsung dengan orang hebat yang banyak sekali memberikan inspirasi, dan saya bilang ini menjadi motivator juga karena banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan manfaat-manfaat dari setiap perbincangan saya bersama Kang Pipik. Wow, kita langsung sambut saja. Selamat sore buat Kang Pipik, selaku anggota dari DPRD Kabupaten Karawang. Assalamualaikum, sehat Kang Pipik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kang Pipik ya. Iya, Puji syukur alhamdulillah juga kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di agendanya Asprozone ngabuburit Tour de Masjid. Iya, luar biasa nih Aspro ya, Asprozone bersama Tren FM konsisten ya. Silaturahmi ngabuburit ke masjid ke masjid. Keren. Betul. Seperti yang dulu sempat kita bahas seputar dari tradisi. Iya, betul. Tradisi ke masjid itu kadang-kala orang sudah ada yang sedikit melupakan gitu, ya kan? Betul. Artinya kita ke masjid itu tujuannya adalah melestarikan budaya atau tradisi yang sempat kita bahas dengan Kang Pipik saat itu, membahas sebuah tradisi yang harus kita pertahankan, ya. Betul. Nah, sore hari ini, karena kita nggak janjian nih, kita mau ngobrolin apa nih Kang Pipik? Kita mau ngobrol apa yang akan kita angkat untuk berbagi sesama muslimah. Paling kita mau diskusi kalau hari ini kita bicara tentang manusia sebagai makhluk sosial ya. Manusia sebagai makhluk sosial. Ya, artinya kita korelasi dari kemarin-kemarin kita bicara tradisi, bicara literasi, ya karena ini ngabuburitnya terus menerus gitu ya, keliling mengunjungi satu daerah ke daerah-daerah lain. Nah, saya mencoba untuk kita di bulan suci Ramadan ini, kajiannya ini adalah tentang eksistensi kita manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial. Ya. Ini seru nih, karena memang kita kadang juga melupakan hal tersebut, bahwa kita tuh makhluk sosial yang saling membutuhkan, mungkin salah satunya. Ya, artinya gini, manusia ini kan sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Jadi manusia sebagai makhluk individu sebagai dirinya sendiri. Jadi kan kita tuh nggak akan bisa sama gitu. Ya kan, walaupun kembar pasti beda. Jadi dirinya sendiri sebagai individu, karakternya, ya sifat ya atau apanya, ya fisiknya dan lain-lain itu udah menjadi kebutuhan tersendiri. Tidak ada yang sama gitu. Nah, terus tapi kita juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial ini artinya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup berdiri sendiri. Ada selalu keterikatan dengan manusia-manusia lainnya. Ada kebutuhan-kebutuhan dengan manusia-manusia lainnya gitu kan. Nah ini maksudnya kita tidak bisa. Nah makanya silaturahmi itu adalah bentuk dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Tradisi juga sama, eksistensi manusia sebagai makhluk sosial, karena konsep makhluk sosial itu akhirnya kita terbentuk kepada peranata-peranata sosial. Nah salah satunya peranata sosial itu kan institusi ya. Nah kayak gini nih, ini keagamaan. Orang-orang yang berpikir tentang keagamaan, tentang hubungan dengan Tuhan, akhirnya akan membentuk sebuah komunitas. Komunitas sebuah komunitas keagamaan. Ya. Jadi itu peran penting dari yang namanya silaturahmi, bahwa itu adalah makhluk sosial, bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Itu dia, pentingnya di mana kita memahami arti bahwa kita manusia individu, tapi kita tidak bisa hidup sendiri ya. Karena kita juga berkesinambungan dengan orang lain, artinya kita menjadi makhluk sosial. Yang dimana kita harus menjaga peranan makhluk sosial Pak ya. Salah satunya dengan saling menghargai, toleransi, nggak kerasa, dan intinya saling menjaga, saling tolong menolong itu saling tolong menolong manusia. Nah, manusia saling bertegur sapa juga. Ya, manusia sebagai makhluk sosial. Betul, tidak terasa kita saling senyum berpapasan juga itu makhluk sosial, Pak. Iya, emang seperti itu. Kita juga kan, cuman emang ada berorganisasi itu loh makhluk sosial. Betul. Jadi kesamaan cara berpikir yang menyatukan kita kepada sebuah wadah, ya itu salah satunya makhluk sosial, organisasi atau bidang apapun kayak gitu ya. Kuncinya seperti itu, bahwa manusia, adapun kayak gini ya,
Kayak kita kalau bicara kitab suci, kalau bicara Al-Quran, di Al-Quran pun pasti ya ada yang disinggung masalah bahwa manusia itu hidup ada kadar-kadarnya. Ada kadar-kadarnya. Iya. Ada yang punya rezeki lebih dan ada yang punya rezeki. Nah, kalau yang satu ini beda, Pak. Kang Pipik yang satu ini beda. Yang ini hidup ala kadarnya. Jadi, nah, kan ini ada ya. Allah itu tidak menciptakan manusia tidak sama, tidak kaya, semua tidak miskin. Sebenarnya ini adalah artinya bahwa hidup kita ketika kita misalnya diberi rezeki lebih, kita membutuhkan saudara-saudara kita yang tidak rezekinya berkekurangan untuk membantu. Kalau kita punya uang, kalau misalnya kita nggak ada yang bisa dipekerjakan sama kita, terus mau gimana? Itu. Usaha tidak akan berkembang, apapun uang tidak akan berkembang. Nah terus kalaupun misalnya kita kekurangan semuanya, terus kita mau, siapa yang mau memberikan jalan buat kita buat hidup kan gitu? Betul. Kalau semuanya kekurangan, Pak ya. Iya. Kalau semuanya kaya juga kita mau sedekah ke siapa, Pak? Itu ya, artinya. Jadi ada masing-masing hidup tuh lebih dan kurangnya ada di situ kayak. Ada di situ ya. Jadi artinya kita harus selalu menjaga sosialisme. Artinya juga kita makhluk sosial yang saling membutuhkan. Di mana kita juga makhluk sosial yang perlu peranan orang lain. Misalkan ban mobilnya Kang Pipik bocor, perlu orang lain. Istilahnya kita saling memenuhi artinya makhluk sosial, dan kita juga harus saling menjaga menghargai lah ya, saling menghargai antar sesama. Nah kalau ngomongin soal makhluk sosial, artinya juga kita hidup nggak bisa sendiri. Kalau misalkan terjadi sebuah makhluk sosial dan terbentuk sebuah komunitas yang tadi kita sebut ya, terakomodir, dan mungkin kalau memang dari sekian banyaknya orang terjadi apa ya bisa dibilang perbedaan pendapat atau seperti apa, mungkin ada dasar-dasar secara keagamaan nggak harus seperti apa Kang Pipik? Kalau memang ternyata kita ada perbedaan dalam satu masalah lah misalkan. Nah ini kan masuk ke peranata sosial. Peranata sosial Itu adalah institusi yang dibangun karena berdasarkan kebutuhan makhluk sosial. Kayak misalnya perbedaan pendapat kan kalau dari sisi hukum kan ada yang namanya kelembagaan, ya institusi ya. Misalnya hakim, kejaksaan. Terus ada yang bertindak misalnya ada lembaga kepolisian, ada yang kayak gitu kan. Tapi ada juga sebuah organisasi atau wadah-wadah yang kita bicaranya ya saling ya berdiskusikan, musyawarah mufakat. Artinya ada ketokohan-ketokohan juga. Ini non organisasi ya, ada ketokohan-ketokohan juga yang disepakati sebagai tokoh. Ya kadang-kadang kita mengadu, mengadu apa segala macam terkait permasalahan-permasalahan ya seperti itu. Ya ada ya. Kalau dari sisi agama kan kita ini ya apa namanya tuh kalau nanti ya, kita mencari ini ya apa tuh kebenaran atau mungkin kita mencari jalan keluar itu. Jalan keluarnya. Mohon maaf saya koreksi ya. Ada sebuah kelogoan dari legowo ya masing-masing pihak ya, untuk mencari jalan keluar bersama kayak gitu. Betul. Jadi artinya mungkin bisa secara musyawarah atau bisa dimasuk dengan tatanan atau peranata sosial itu tersebut ya. Betul. Bisa lewat lembaga atau lewat sebuah forum dan lain-lain. Artinya perbedaan pendapat antar manusia itu adalah hal yang wajar, Pak ya. Betul, hal yang wajar. Karena setiap individu itu pasti punya perbedaan pemikiran, pendapat dan juga hal-hal lainnya. Nah, kalau ngomongin untuk zaman atau juga era sekarang, makhluk sosial ini identik dengan media sosial. Ya. Kita sambungin dikit-dikit aja, karena ujungnya sama ada sosialnya, Kang. Betul. Ini pasti selalu nyambung. Makhluk sosial hidup di media sosial. Mungkin juga ini untuk menjaga apa ya, bisa dibilang ya sifat yang tadi toleransi dengan rasa atau juga tidak saling bermusuhan dan lain-lain atau hal-hal yang sifatnya negatif lah. Gimana Pak? Ada cara nggak Kang Pipik? Cara untuk menjaga makhluk sosial hidup di media sosial? Ya media sosial itu juga bukti bahwa manusia itu ya makhluk sosial. Karena media sosial kan nggak sendirian. Ketika Anda punya konten YouTube, Anda juga butuh subscribe, butuh orang yang viewer. Ketika Anda punya Facebook, Anda juga butuh temen, butuh orang-orang yang menjadi teman-teman Anda ataupun follower-follower Anda, mau di Instagram, mau di apa. Ketika Anda berkeluh kesah juga, Anda juga ingin dilihat juga oleh orang, atau Anda bertampang bagus, misalnya apa memperlihatkan kita keren, punya kadang-kadang hal-hal baru juga kan ingin dilihat juga ya sebenarnya. Nah ini ada pergeseran, kembali lagi karena ini adalah peradaban, teknologi. Kalau dulu makhluk sosial ini kan saya bilang bahwa
zaman dulu itu mungkin 20 tahun atau 30 tahun ke belakang itu orang tuh kan kadang-kadang silaturahmi itu di balai-balai ya, setiap habis maghrib ketemu ngopi bareng silaturahmi. Beda nih zaman sekarang nih. Zaman sekarang kayak misalnya Idul Fitri aja ya, kita nggak seramai kayak zaman dulu. Ramainya itu ya karena mereka transportasi gampang, media sosial. Nggak kayak zaman dulu tuh, wah kayaknya orang tuh jalan kaki bareng atau apa. Nah kalau zaman sekarang tuh lebih ke arah ini ya apa? Ya karena teknologi, semua orang punya motor, semua orang punya gadget kayak gitu kan. Jadi memang itu adalah perubahan dan juga peradaban yang tadi dibilang sama Kang Pipik. Adanya di dunia digital, adanya kehidupan media sosial, adanya media sosial membuat sebuah kehidupan gitu lah kurang lebih ya. Jadi adanya media sosial menjadi sebuah kehidupan juga. Jadi apa-apa kita ke media sosial, ada apa-apa ke media sosial ya. Ya, jadi kan gini, gampang kan kalau sampai cari jodoh juga Kang Pipik, ketemu di Facebook katanya. Iya, mau mencari informasi tentang seseorang, Betul. atau tentang organisasi, atau tentang apapun, sekarang orang sekarang tinggal klik media sosial. Iya, Gimana nih, iya. oh ini Facebooknya apa nih, IG-nya apa, dicari, Betul, dia betul. ternyata gini-gini. Ya, walaupun ada ranah-ranah privasi ya, ranah-ranah privasi itu Betul. kita bisa mengunci akun-akun kita yang kita tidak terbuka untuk publik, hanya pertemanan. Ada, kalau saya sih, saya punya media sosial, saya buka, saya open, semua orang bisa melihat media sosial saya. Betul. Karena kita juga harus berinteraksi ya, Betul. harus menampung Setuju aspirasi sekali. juga. Itu sekali. Nah, jadi artinya media sosial pun menjadikan sebuah terjadinya kehidupan di media sosial, tapi kita juga tetap menjaga peranan kita sebagai makhluk sosial. Intinya gitu Pak ya. Betul, iya. Jadi jangan selalu melebihi bahwa kita selalu ingin menjadi manusia yang paling benar, tapi tujuannya adalah makhluk sosial adalah kebersamaan dan bisa disepakati dan juga musyawarah dan saling menghargai, toleransi dan tenggang rasa. Banyak lah halnya ya, Ya, ngomongin makhluk sosial toleransi ya. itu kan juga bentuk dari kita sebagai makhluk sosial. Betul, bisa. Saya bilang contoh sederhana, saling sapa. Nah, itu. Saling sapa itu ya bentuk Betul. makhluk sosial, karena kebutuhan esensi dari manusia itu kadang-kadang kita saling ingin dihargai. Ya kalau kita nggak makhluk sosial, nggak butuh orang, ya siapa yang mau menghargai kita, kan kayak gitu. Sosial itu sama dengan interaksi juga ya, kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, sekarang di akhir di media sosialnya Kang Pipik, biar ada teman-teman juga tahu seperti apa. Boleh disebutkan Kang Pipik di mana aja media sosialnya, yang di Facebook, Instagram? Ya, media YouTube? sosial itu karena gini, kadang kita itu kayak kartu tanpa tanda penduduk ya. Ya, sekarang udah jadi gitu ya. Media sosial tuh kayak ciri-ciri kita nggak bisa, ya maksudnya gini, jangan gengsi, jangan malu atau apa, ya nggak apa-apa. Anda harus punya media sosial. Sebenarnya ciri kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang bermasyarakat, yang berinteraksi, ya saya bukan yang punya Facebook, saya punya Instagram, bahkan saya juga punya channel YouTube. Saya punya channel yang namanya Sikap, Betul. Silaturahmi Kang Pipik. Jadi saya juga punya kegiatan-kegiatan yang ingin saya Share, bagikan ya. Share, saya simpan sebagai perpustakaan digital saya. Betul, Perpustakaan Cuk. digital saya, artinya kayak saya bareng sama Mas Boy ini kan orang keren dari Purwakarta nih. Saya Amin. bisa punya Amin, historical. amin. Jadi saya dengan Aspro sebagai ini ya, dengan Trend Radio. Betul Jadi sekali. saya di masjid. Jadi kita punya histori ya, Pak ya? Nah, itu saya keep di perangkat digital. Jadi perpustakaan digital yang namanya YouTube atau Instagram atau Facebook. YouTube-nya Kenapa? Kang Pipik apa? Ya Sikap itu. Sikap, Silaturahmi Kang Pipik. ya. Sikap ya, itu ada channelnya, Sikap. Jadi kuncinya di situ ya. Jangan apatis atau jangan gimana ya, melihat fenomena media sosial, karena dunia ke depan tuh udah pergerakannya udah luar biasa. Betul. Saya bilang orang tuh udah bicaranya udah nggak Facebook lagi, metaverse ke depannya. Betul. Udah nggak ngerti, orang udah mau pergi ke Mars gitu, udah mau Betul. pergi kemana ya. Kita juga harus menyikapi, merespon, paling tidak kita punya bekal-bekal untuk Ya. jangan gaptek, jangan kalau ada Betul. istilah ketinggalan zaman lah atau Itu apa. minimal saja sih. minimal kita mengikuti ya, dengan tujuannya tidak lain untuk hal-hal positif tentunya. Itu tadi YouTube-nya, Instagram-nya boleh disebutkan Kang Pipik? Instagramnya ya Kang Pipik. Kang Pipik juga sama. Ya, Facebooknya Pipik Taufik Ismail. Itu Pipik Kang Taufik Pokoknya Ismail. Kang Pipik aja. Nah, cari aja pokoknya lah ya. Kamu cari semua keywordnya adalah Kang Pipik, pasti muncul Iya, ya. iya. Yang selalu memberikan motivasi dan juga inspirasi dan juga mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Kang Pipik. Sama-sama. Atur nuhun, kita bisa silaturahmi Sama-sama. lagi. Kita bisa berjumpa lagi. Iya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah
puasa di bulan suci Ramadan kepada masyarakat Rengas Dengklok, misalnya di ini Majlis Salim Pejuang Siliwangi, dan sebentar lagi menjelang berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, jaga silaturahmi, jaga guyuban yang pasti kita menuju kemenangan ya. Hari kemenangan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kami Atur Nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih lagi. Kita dapatkan bahwa kita ayo ikuti perkembangan zaman dan gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai disalahgunakan untuk dunia digitalisasi tentunya. Padat, singkat dan jelas dari Kang Bebik ya. Baik.